Jumpa lagi dengan Ardos Channel. Nah, pada sesi ini kita akan masuk pada topik pembelajaran joint cost, biaya bersama. Nah, sebelum kita mulai mohon Anda tekan subscribe, kemudian like serta komen. Nanti komennya seperti biasa sesuai petunjuk yang ada di GC kita. Oke, dan juga nanti mohon Anda perhatikan tugas-tugas Anda, baik yang secara langsung Anda jawab maupun nanti tugas Anda Anda kerjakan dan Anda upload di GC. Nah, sekarang kita lanjut biaya bersama, joint cost. Oke. Nah, dikatakan joint cost ini, biaya bersama adalah suatu biaya yang secara bersama-sama dikorbankan untuk menghasilkan beberapa produk sekaligus. Nah, biaya bersama ini biasanya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Nah, satu kesatuan itu yang disebut biaya produksi. Biaya produksinya satu, tetapi menghasilkan beberapa produk. Bisa saja produk utamanya dua, bisa saja ada produk sampingnya. Kan gitu. Jadi dia secara bersama-sama dihasilkan. Sekaligus diproses menghasilkan berbagai produk. Itu yang dikatakan biaya bersama. Oke. Nah, ini dia contohnya, input diproses menghasilkan beberapa produk, main produk, produk utama, dan by produk, produk samping. Oke. Nah, main produk ini bisa saja ada produk A, produk B. Bisa saja sekaligus dihasilkan ketika diproses. Biaya bersama itu di sini. Biaya bersama itu bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, common cost, biaya umum. Oke. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau joint cost merupakan produk utama yang dihasilkan dengan segala sengaja sesuai dengan tujuan produksi. Sedangkan common cost dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses, atau serangkai proses tanpa dimasukkan untuk membuat produk tersebut. Kemudian nilai jual relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk samping. Sedangkan ini nilai jualnya relatif kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk utama. Kemudian biasanya dihasilkan dalam jumlah unit kuantitas yang besar, kemudian dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Oke. Kemudian sering sekali memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ini kadang memerlukan pengolahan, kadang berarti bisa saja tidak. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lainnya. Artinya dia secara bersama-sama, tidak bisa hanya satu produk yang dihasilkan, melainkan dihasilkan produk A, produk B juga mengikut sekaligus proses produksinya. Nah, hubungan antara biaya bersama dan split off titik pisahnya ini dia. Nah, yang dikatakan split off titik pisah ini adalah suatu titik hasil produksi yang menghasilkan berbagai produk. Menghasilkan berbagai produk dari biaya bersama ini dikatakan split off titik pisahnya, menghasilkan produk utama, produk samping. Jadi dikatakan titik pisah itu di sini. Split off point. Oke. Ini dia. Nah, beda nilai jual produk utama dan produk samping, udah pasti berbeda. Udah pasti produk utama jauh lebih tinggi nilai jualnya dibanding produk samping, dibanding produk samping. Apa contohnya? Contohnya seperti ini. Mungkin kalau tiru oke gampang, tapi kita buat contohnya. Saya mau langsung saja. Nah, contohnya nih. Contohnya kayu. Nah, ketika kita olah kayu, kita olah, maka hasil produknya ini akan menghasilkan papan, bisa saja roti, dan adanya serbuk. Nah, secara bersama-sama ini dihasilkan. Ketika kita potong kayunya, maka produk ini diperoleh.
Nah, sekarang apa biaya bersama di sini? Ya. Nah, biaya bersamanya terdiri dari ada bahan baku langsung. Apa bahan baku langsung? Kayu. Kemudian ada tenaga kerja langsung. Apa contohnya? Orang yang memotong, karyawan, ya. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang kalau andaikan kayunya dikerjakan di pabrik, berarti akan ada biaya listrik. Ya, ada biaya security. Ya. Kemudian ada biaya pemeliharaan mesin. Nah, itu masuk kelompok biaya overhead, ya. Itu kelompok biaya overhead. Dari keseluruhan inilah itulah dikatakan biaya bersama, biaya produksi yang secara bersama-sama dia gunakan untuk menghasilkan berbagai produk ini. Itulah dikatakan biaya bersama. Oke? Baik. Nah, metode alokasinya di sini ada 4, ya. Nilai jual relatif, atau saya juga lebih sering mengatakan harga jual, ya, harga jual. Kemudian satuan fisik, atau saya juga lebih cenderung mengatakan berdasarkan unit, ya. Yang ketiga berdasarkan rata-rata biaya, atau saya sering mengatakan itu metode sederhana, ya, metode sederhana. Dan yang keempat metode rata-rata tertimbang, ya. Berarti ada angka penimbang. Ada angka penimbang atas kuantitasnya, unitnya. Nanti kita buat contohnya. Nah, satu persatu akan kita bahas, ya. Bagaimana perlakuan biaya bersama kalau menggunakan keempat metode ini? Bagaimana cara kita menghitungnya? Ya. Baik, contohnya nih. Nanti saya mau bahas yang pertama, berdasarkan harga jual, ya. Yang pertama berdasarkan harga jual. Oke. Nah, di sini ini contohnya kayu. Bahwasanya kayu yang mau kita olah itu ada 1000, ya, 1000 kilogram, 1000 kilogram, ya, 1000 kilogram atau sama dengan 1 ton, ya. 1000 kilogram atau sama dengan 1 ton. Kemudian biaya bersamanya 100 juta. Biaya bersama, ya. Nah, kemudian saya mau bahas, ya, metode harga jual. Nah, metode harga jual ini ada 2 yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, metode harga jual saat titik pisah. Ya, saat titik pisah. Dan yang kedua, metode harga jual setelah titik pisah. Jadi kita mau bahas bagaimana kalau harga jualnya ditentukan saat titik pisah. Bagaimana kalau harga jualnya ditentukan setelah titik pisah. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama kita bahas kalau dia saat titik pisah, ya, saat titik pisah. Ini saya hapus dulu. Nah, kasusnya seperti ini. Nah, kayu ini menghasilkan, ya, ada 2 produk. Saya katakanlah ini, ya, ini dia papan serbu. Ya, papan serbu. Nah, di sini dikatakan harga jualnya sebesar 120 juta. Ini serbuk harga jualnya sebesar 30 juta. Pertanyaannya, Pak, serbuk bisa dijual nggak? Nah, serbuk ini di pengolahan kayu, serbuk itu sangat berguna, ya. Serbuk itu bisa diolah kembali menghasilkan papan. Nah, papan itu bisa diolah menjadi meja kursi. Apa contohnya? Meja-meja Olimpik. Kalau Anda perhatikan itu terbuat dari serbuk. Kalau Anda lihat dari bawah, ya, silakan Anda perhatikan itu sumbernya adalah dari serbuk kayu. Ya, di serbuk kayu diolah, dibuat lem, maka menjadi papan. Dari papan itu dibuatlah untuk meja, lemari, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Harga jual saat titik pisah, ini katakan saat titik pisah ini. Ya, saat titik pisah menghasilkan papan dan serbuk. Ya. Papan dan serbuk. Harga jualnya 120 juta.
harga jual serbuk 30 juta. Kemudian kuantitas untuk papan ya dari yang 1000 kg ini sebanyak 800 kg. Ini 200 kg. Ya. Jadi serbuk itu ketika dipotong menghasilkan papan juga menghasilkan serbuk 200 kg. Oke. Nah, sekarang kita tentukan kalau dia berdasarkan harga jual saat titik pisah, berarti harga jualnya ini. Ya, harga jualnya ini. Kemudian, kalau mau diolah lebih lanjut ini, papan kita olah kembali. Ya, maka ini akan menghasilkan meja. Ya, akan menghasilkan meja. Setelah dapat papan, berarti kita olah menghasilkan meja. Nah, biaya proses selanjutnya ini saya singkat ya, biaya proses selanjut. Oke, kita ilustrasikan biayanya sebesar 20 juta untuk menghasilkan meja. Kemudian serbuk diolah ya, serbuk diolah maka menghasilkan papan. Biaya proses selanjutnya ini kita ilustrasikan 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian kalau mau kita jual, ya setelah kita hasilkan kita jual, harga pasarnya, harga pasar meja, ya harga jualnya ini sebanyak 200 juta. Ya, 200 juta. Sedangkan papan harga jualnya ya ini sebesar 50 juta. Ya. Atau bentar ya. Ya, 50 juta. Oke, nah sekarang kita bahas. Kalau metodenya harga jual saat titik pisah, berarti dari total yang 100 juta, berapalah penyerapan biaya untuk papan? Berapalah dari 100 juta penyerapan biaya untuk serbuk? Nah, itu mau kita cari. Dengan metode yang 4 ini, kita mau menghitung berapa biaya saat titik pisah untuk produk papan dan serbuk. Ya, ingat metode yang keempat ini tujuannya adalah menghitung biaya saat titik pisah. Nah, tadi metode yang mau kita gunakan harga jual saat titik pisah. Maka caranya, ya, caranya adalah Anda lihat berapa harga jualnya papan. Anda lihat berapa harga jualnya serbuk yang saat ini dipisah. Kemudian Anda jumlah keseluruhan harga jualnya, maka Anda sudah bisa menghitung berapa proporsinya. Dari proporsi tersebutlah Anda kalikan dengan biaya bersama tersebut. Berarti itulah besaran untuk ya masing-masing biaya pada saat titik pisah. Kita hitung. Untuk papan, ya, harga jual pada dirinya sendiri itu ada 120 juta. Ya, atau saya buat rumusnya dulu, saya buat rumus ya. Untuk menghitung ya rumusnya silakan Anda catat nanti. Biaya saat titik pisah sama dengan harga jual ya diri sendiri, saya singkat DS, dibagi harga jual. Total harga jual dikali biaya bersama. Ya, dikali biaya bersama. Harga jual diri sendiri dibagi total harga jual kalikan dengan biaya bersama. Maka kalau kita hitung untuk papan sama dengan, kita lihat harga jual diri sendiri 120 juta dibagi total 120 ditambah 30 berarti ini sama dengan 150 dibagi 150 juta dikali biaya bersama 100 juta ya 100 juta berarti ini sama dengan ya 0,8 dikali 100 berarti sama dengan 80 juta ya. Sedangkan serbuk ya, serbuk sama dengan dirinya sendiri 30 juta
dibagi 150 juta dikali 100 juta. Ya, 100 juta. Maka diperoleh berapa ini? Ya, 20 juta. Nah, kalau kita jumlah ini sama dengan 100 juta. Sebesar biaya bersama. Artinya apa? Berarti biaya saat titik pisah untuk papan itu sama dengan 80 juta dari 100 juta. Biaya untuk serbuk ya dari yang biaya bersama 100 juta, penyerapannya 20 juta. Ya, sekali lagi, awalnya kita tidak mengetahui berapa penyerapan biaya untuk masing-masing produk ini. Metode yang kita gunakan adalah metode harga jual saat titik pisah. Maka pada saat titik pisah, biaya untuk papan 80 juta, untuk serbuk 20 juta. Inilah biaya saat titik pisah. Ya, biaya saat titik pisah. Pertanyaannya, berapa biaya setelah titik pisah? Artinya apa? Papan tersebut diolah kembali menjadi meja. Berapa biayanya? Berapa biaya serbuk ketika diolah kembali menghasilkan papan? Kan gitu. Maka rumusnya ya untuk menghitung biaya setelah titik pisah ya, setelah titik pisah ya. Rumusnya biaya saat titik pisah ditambah biaya proses lanjut. Ya, saya singkat BPL, biaya proses lanjut. Maka untuk menghitung berapa biaya setelah titik pisah untuk papan, ya, maka untuk papan menghasilkan meja. Ya, serbuk diolah menghasilkan papan, papan serbuk kan gitu. Maka di sini biaya untuk meja sama dengan biaya bahan baku awalnya, biaya awalnya 80 juta. Biaya proses selanjutnya berapa? 20 juta. Berarti di sini 80 juta ditambah 20 juta sama dengan 100 juta. Biaya setelah titik pisah papan atau biaya untuk menghasilkan meja. Ini meja. Sedangkan untuk serbuk tadi menghasilkan papan serbuk ya. Papan serbuk sama dengan biaya saat titik pisah 20 juta ditambah berapa biaya proses selanjutnya? 10 juta. Berarti ditambah 10 juta sama dengan 30 juta. Inilah biaya setelah titik pisah. Biaya saat titik pisahnya ini. Biaya setelah titik pisahnya ini. Paham ya? Ingat, untuk menghitung biaya saat titik pisah, untuk metode yang pertama, harga jual diri sendiri dibagi dengan total harga jual, kalikan dengan biaya bersama. Itulah untuk menghitung biaya saat titik pisah. Sedangkan untuk menghitung biaya setelah titik pisah, rumusnya adalah biaya saat titik pisah Anda tambahkan dengan biaya setelah titik pisah. Itulah dia. Oke, saya kira inilah dia kasus kita untuk metode harga jual A ya pada saat titik pisah. Silakan Anda catat. Oke, baik. Kita lanjut ya, metode harga jual untuk B ya, untuk B metode harga jual setelah titik pisah. Kalau yang A tadi saat titik pisah. Sekarang yang B setelah titik pisah ya, setelah titik pisah. Oke, baik. Nah, rumus untuk menghitung harga jual setelah titik pisah ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung biaya saat titik pisah. Tapi pedomannya adalah harga jual setelah titik pisah. Berarti ilustrasinya yang ini tidak ada.
Ini tidak diketahui ya. Tidak diketahui. Oke, harga jualnya di sini diketahui. Ini tidak ada. Ya, harga jualnya di sini. Oke, maka bagaimana perlakuannya? Caranya adalah ya, rumusnya kita harus menghitung harga jual hipotesis. Di mana untuk menghitung harga jual hipotesis adalah harga jual setelah titik pisah dikurang biaya proses lanjut. Ya, harga jual setelah titik pisah dikurang biaya proses lanjut. Oke, nah rumusnya harga jual hipotesis diri sendiri dibagi total harga jual hipotesis dikali biaya bersama. Inilah rumus untuk menghitung biaya saat titik pisah. Ya, harga jual hipotesis tadi rumusnya adalah harga jual setelah titik pisah kita kurangkan dengan biaya proses lanjut. Ya, nah setelah dapat harga jual hipotesis untuk masing-masing produk, maka untuk menghitung biaya saat titik pisah, harga jual hipotesis diri sendiri dibagi total keseluruhan harga jual hipotesis dikali biaya bersama. Itulah menghitung biaya saat titik pisah. Kasusnya ini. Untuk papan, ya, untuk papan, ya, saat titik pisah. Harga jual diri sendiri, ya, harga jual hipotesis itu berarti ini. Harga jual setelah titik pisah 200 juta dikurang biaya proses lanjut 20 juta. Ya, 20 juta. Oke, sama dengan ya, diperoleh ini 180 juta. Oke, sedangkan untuk serbuk 50 juta dikurangi 40. Ya, 40 berarti harga jual hipotesis itu 180 ditambah 40 sama dengan 220. Berarti ini dibagi 220 juta. Ya, harga jual hipotesis dikali dengan biaya bersama 100 juta sama dengan, maka diperoleh 81 juta 818 182 ya. Nah, sedangkan untuk serbuk ya, serbuk sama dengan ya, harga jual setelah titik pisah 50 juta dikurang ya, biaya proses lanjut 10 juta. Ini sama dengan 40 juta dibagi total keseluruhan 220 juta. Ini tadi ya, yang 220 juta ini. Ini dia untuk papan, untuk serbuk 40 sehingga totalnya 220 ya. Dikali dengan ya 100 juta ini sama dengan Oke, 18 juta 181 ya. 818. Kalau kita jumlah ini sama dengan 100 juta. Yang sama ya, sebesar biaya bersama. Nah, inilah biaya saat titik pisah. Nah, sekarang berapa biaya setelah titik pisah? Rumusnya sama seperti tadi, ya. Menghitung biaya setelah titik pisah sama dengan untuk ya meja sekarang ya, meja sama dengan biaya saat titik pisahnya ini 81 818 182 ditambah biaya proses selanjutnya 20 juta. Tambah 20 juta. Maka diperoleh di sini 101 juta 818 182. Sedangkan untuk papan ya, untuk papan ini tadi meja. Ini papan serbuk ya. Sebesar 18 juta 181 818 ditambah 10 juta. Maka diperoleh 28 juta 188 818. Inilah dia. Ya. Biaya saat titik pisahnya ini. Biaya setelah titik pisahnya ini.
dengan menggunakan metode harga jual setelah titik pisah. Artinya apa? Kita hitung dulu harga jual hipotesisnya, baru bisa kita hitung berapa biaya saat titik pisah. Inilah dia metode harga jual B. Silakan Anda catat. Baik. Masuk ke kedua, satuan fisik atau satuan unit. Ya, berdasarkan unit, metode satuan unit. Nah, ini juga sama langkahnya, sama seperti harga jual saat bisa tadi. Berapa dia kuantitas pada diri sendiri dibagi total kuantitas dikali dengan biaya bersama, ya. Maka untuk menghitung biaya saat titik pisah sama dengan kuantitas diri sendiri dibagi total kuantitas kali dengan biaya bersama. Rumusnya ya. Kuantitas diri sendiri dibagi total kuantitas kalikan biaya bersama. Sekarang kita masuk ke papan ini. Ya. Maka di sini papan sama dengan kuantitas papan tadi adalah 800 kg. Ya, maka di sini 800 kg dibagi total keseluruhan kuantitasnya adalah 1000 kg. 800 tambah 200 1000 kg. Dibagi 1000 kg dikali biaya bersama 100 juta. Atau sama dengan 80 juta. Ya, 80 juta. Nah, inilah biaya saat titik pisah. Bagaimana untuk serbuk? Ya, serbuk juga sama. Kuantitas diri sendiri 200 kg dibagi total keseluruhan dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Biaya saat titik pisah. Ya. Nah, sedangkan ya, biaya setelah titik pisah rumusnya sama seperti tadi. Biaya saat titik pisah ditambah biaya proses lanjut, itulah biaya setelah titik pisah. Maka untuk meja, ini meja sama dengan 80 juta ditambah biaya proses selanjutnya 20 juta sama dengan 100 juta. Ya, sedangkan untuk papan serbuk sama dengan ya 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta. Inilah biaya setelah titik pisah. Ini biaya saat titik pisah. Baik, ada mau bertanya? Kalau tidak ada, nah saya ingin memberikan tugas yang pertama. Tugas ini Anda jawab langsung di konten YouTube kita. Paling lama 2 jam setelah kuliah kita selesai. Nah, apa tugas yang pertama? Tugas pertama adalah ya, coba Anda jelaskan ya yang dimaksud dengan biaya setelah titik pisah. Ya, biaya setelah titik pisah beserta contoh produk ya, beserta contoh produk. Oke, silakan Anda jawab. Ya, paling lama 2 jam setelah kuliah kita selesai di konten YouTube kita. Itu tugas yang pertama. Oke, nah inilah dia untuk metode satuan unit. Silakan Anda catat. Baik, yang ketiga ya, metode ya rata-rata sederhana ya, atau rata-rata biaya, sama itu ya. Nah, rumusnya untuk menghitung biayanya sama dengan ya total biaya bersama dibagi dengan total kuantitas.
Ini rumusnya ya. Total biaya bersama dibagi dengan total kuantitas. Nah, kalau kita lihat tadi biaya bersamanya ada 100 juta. Kita bagi total kuantitasnya ada 1000 kg. Dibagi 1000 kg. Berarti rata-rata biaya per kilogram per kuantitasnya sama dengan berapa ini? 100 per kilogram. Ya, 100.000 per kilogram. Maka untuk menghitung berapa biaya saat titik pisah untuk produk yang dihasilkan saat titik pisah, caranya ya kuantitas pada saat titik pisah kalikan dengan rata-rata sederhana tadi, harga per unitnya. Maka di sini untuk papan ya biaya saat titik pisah ya, untuk menghitung biaya saat titik pisah, biaya saat titik pisah sama dengan ya untuk papan, oke, kuantitas diri sendiri dikali harga ya per kilogram ya, atau biaya per kilogram, di mana kuantitasnya untuk papan 800 kg dikali harganya 100.000 per kilogram ya. Maka di sini diperoleh berapa ini? Kalikan ya 800 juta ya, 800 juta. Pasnya ini coba dulu. 100 juta. Oke. Baik ya. Untuk papan, sedangkan untuk serbuk sama dengan 200 kg dikali ya 100.000 per kilogramnya, maka di sini diperoleh berapa ini? Ini 80 juta ya, ini 80 juta. Oke, 800 kali 100 sama dengan 80 juta. Kemudian ini 20 juta. Kalau kita total ini sama dengan 100 juta biaya bersama ya. Nah, berapa biaya setelah titik pisah? Gampang, tinggal tambahkan saja dengan biaya proses lanjut ya. Maka di sini ya, biaya setelah titik pisah sama dengan ya biaya saat titik pisah ditambah biaya proses lanjut. Untuk meja sama dengan biaya saat titik pisahnya 80 juta ditambah biaya proses lanjut 20 juta ya. 20 juta sama dengan 100 juta. Oke. Nah, sedangkan untuk papan serbuk ya, papan serbuk sama dengan saat titik pisahnya 20 juta ditambah biaya proses lanjut 10. Oke. Maka diperoleh ya 30 juta. Inilah biaya setelah titik pisah ya, setelah titik pisah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Baik, tugas Anda yang kedua ya. Tugas Anda yang kedua, silakan Anda jawab 1 hari setelah kuliah kita ini selesai. 1 hari ya. Tugas pertama tadi 2 jam setelah kuliah selesai. Ini 1 hari setelah kuliah kita selesai. Anda jawab. Ya, Anda jawab 1 hari setelah kuliah kita selesai. Oke, paling lama jam 5 sore besoknya. Ya. Anda jawab besoknya paling lama jam 5 sore. Jangan langsung Anda jawab setelah habis kuliah. Ya, saya ingin melihat disiplin Anda. Nah, Anda jawab langsung di konten YouTube kita. Apa itu tugas yang kedua? Silakan Anda jelaskan letak perbedaan beserta perhitungannya, perbedaan antara metode harga jual saat titik pisah dan harga jual setelah titik pisah. Untuk menghitung berapa biaya saat titik pisah,
berapa biaya setelah titik pisah dengan menggunakan kedua harga jual tadi. Harga jual saat titik pisah, harga jual setelah titik pisah, di mana letak perbedaannya? Bagaimana cara perhitungannya saat titik pisah dan setelah titik pisah? Itu tugas Anda yang kedua. Oke, baik, silakan dicatat. Oke, baik. Yang terakhir pembahasan kita rata-rata tertimbang, ya. Rata-rata tertimbang atau ada angka penimbang. Maksud seperti ini. Sama seperti halnya IP Anda. Kalau Anda memperoleh nilai A, ada nggak angka penimbangnya? Ada kan? Itu 4. Kalau Anda dapat B plus, angka penimbangnya berapa? 3, berapa itu? 3,5 ya. Oke, B plus. Kalau A minus 3,75 kan gitu. Artinya ada angka penimbang. Nah, sama seperti halnya untuk kuantitas. Nah, di ilustrasi kita di sini, angka penimbang untuk papan itu kita ilustrasikan 4. Ilustrasinya ya. Nah, sedangkan untuk serbuk angka penimbangnya 2. Maka cara untuk menghitung berapa biaya saat titik pisah menggunakan metode rata-rata tertimbang, caranya Anda hitung dulu berapa kuantitas setelah Anda pertimbangkan angka penimbang tersebut. Setelah dapat itu, maka kuantitas pada diri sendiri dibagi total kuantitas kalikan dengan biaya bersama. Kita lihat ilustrasinya. Untuk papan, ya, kuantitasnya 800 kg. Ya. Angka penimbangnya tadi 4. Kita ilustrasikan ya. Kita ilustrasikan angka penimbangnya 4. Untuk serbuk, ya, 200 kg, angka penimbangnya 2. Maka total kuantitas, ya, kalau Anda IP total nilainya kan yang Anda peroleh A berarti 4. Kan gitu, berapa SKS? Kan gitu. Ya, berapa SKS dia? Contoh akuntansi biaya 3 SKS. Angka penimbangnya 4, nilai A. Kan gitu. Berarti total nilainya 12. Ini juga sama. 800 kali 4 sama dengan 3.200 kg. 200 kali 2 sama dengan 400 kg. Kita total 3.600 kg. Nah, berdasarkan inilah kita menghitung berapa biaya saat titik pisah. Caranya, ya, menghitung biaya saat titik pisah untuk, ya, rumusnya, ya, kuantitas diri sendiri setelah angka penimbang, ya, setelah angka penimbang dibagi total kuantitas, ya, setelah angka penimbang dikali dengan biaya bersama. Oke, maka untuk papan sama dengan, ya, 3.200 kg dibagi dengan 3.600 kg kalikan dengan 100 juta. Ya. Silakan nanti dibantu dihitung. Kemudian untuk serbuk sama dengan 400 kg dibagi 3.600 kg kali 100 juta. Silakan kita hitung. Ya, 88 juta 888,889. Sedangkan ini 400 bagi 36 kali 100, ini diperoleh 11.111.111. Kalau kita jumlah ini sama dengan 100 juta. Inilah biaya saat titik pisah. Nah, untuk menghitung biaya setelah titik pisah, rumusnya sama seperti tadi. Biaya saat titik pisah ditambah dengan biaya proses lanjut. Ya, maka di sini untuk meja sama dengan 88,888,889 ditambah berapa biaya proses selanjutnya? 20 juta atau sama dengan
108.888.889 ya. Nah, untuk papan serbuk ya sama dengan 11.111 ya ditambah 10 juta atau sama dengan 21.111. Inilah biaya setelah titik pisah untuk metode rata-rata tertimbang. Silakan Anda catat. Ya, silakan Anda catat. Baik, tugas Anda yang terakhir. Tugas ini Anda upload di Google Classroom kita paling lama hari Senin, ya, hari Senin depan ya. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa? 14 ya. Tanggal 14 Desember. Ya, pukul 17 WIB atau 5 sore. Untuk semua grup ya, untuk semua grup silakan Anda upload paling lama hari Senin 14 Desember pukul 17 paling lama. Tugasnya apa? Tugasnya nih. Silakan Anda catat ya. PTX melakukan proses produksi dengan menggunakan biaya bersama ya untuk menghasilkan beberapa produk. Ya. Nah, biaya bersama tersebut terdiri dari ya bahan baku langsungnya 100 juta, tenaga kerja langsung 60 juta, overhead 40 juta. Sehingga total biaya produksinya sebesar, silakan Anda hitung. Ya, silakan Anda hitung. Oke. Nah, di mana kuantitas bahan baku yang digunakan sebesar 2.000 kg. 2.000 kg atau sama dengan 2 ton. Ya, atau sama dengan 2 ton. Nah, produk yang dihasilkan oleh PTX tersebut ya, yang mana proses pengolahannya secara bersama-sama ya, di mana produk A ya menyerap kuantitas sebanyak 1.800 kg. Produk B menyerap kuantitas sebanyak 200 kg. Ya, sehingga totalnya 2.000 kg. Di mana nilai jual saat titik pisah, ya, nilai jual saat titik pisah untuk produk A sebesar 280 juta. Nilai jual saat titik pisah untuk produk B sebesar 40 juta. Kemudian, ya, diketahui bahwasanya PTX tersebut mengolah kembali lebih lanjut produk saat titik pisah tersebut, ya, di mana produk A tersebut diolah lebih lanjut dengan penyerapan biaya, ya, penyerapan biaya sebesar 120 juta. Sedangkan produk B diproses lebih lanjut, penyerapan biaya proses lebih lanjutnya sebesar 20 juta. Ya, 20 juta. Maka diminta ya, oke, diminta hitung biaya saat titik pisah dan biaya setelah titik pisah. Yang pertama menggunakan metode harga jual saat titik pisah. Ya, harga jual saat titik pisah. Hitung berapa biaya saat titik pisah dan setelah titik pisah. Yang kedua, dengan menggunakan metode harga jual setelah titik pisah, di mana harga jual setelah titik pisah untuk produk A nilainya 580 juta. Sedangkan untuk produk B nilai jual setelah titik pisahnya sebesar 70 juta. Hitung berapa biaya saat titik pisah dan biaya setelah titik pisah menggunakan metode harga jual setelah titik pisah. Itu tugas Anda. Ya, 2. Yang ketiga, hitung biaya saat titik pisah dan setelah titik pisah
menggunakan metode kuantitas. Ya, metode kuantitas. Jadi ada 3. Silakan Anda hitung. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, silakan Anda komen pada konten YouTube kita. Saya kira cukup pertemuan kita sampai saat ini. Ya, saya mengharapkan Anda mau bertanya atas ketidaktahuan Anda. Ya, jangan malu. Saya mengharapkan itu supaya Anda betul-betul paham atas materi yang kita pelajari saat ini. Saya kira cukup pertemuan kita.